Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dunia gym dan fitness industry pada saat ini sedang berduka dan sedang merasakan kehilangan oleh karena salah satu teman kita, yaitu salah satu atlet, salah satu fitness influencer, dan juga salah satu personal trainer mungkin ya yang bisa dikatakan yang ada di Bali, yaitu Justin Vicky. Telah berpulang ke rahmatullah, telah kembali ke Tuhan Yang Maha Esa oleh karena suatu kecelakaan yang tidak kita harapkan. Gue sengaja membuat video ini agak lambat dan agak lama dari suasana-suasana berduka kemarin, karena gue gak mau mungkin dari pihak keluarga dan juga pihak sahabat dan teman dari Justin Vicky ini menonton video ini pada saat mereka dalam masa-masa perasaan puncak berdukanya mereka. Pesan dan moral penting yang bisa kita dapatkan dari kejadian ini adalah kita harus smart, kita harus lebih berhati-hati lagi. Be careful dalam setiap program latihan kita. Kita harus lebih sadar diri lagi, kita harus lebih mengetahui di mana sih sebenarnya dan sampai mana kemampuan batas maksimal atau limit kita dalam setiap kita latihan beban. Seperti yang kita tahu, Justin Vicky ini kecelakaan pada saat dia sedang latihan barbell squat. Buat dia mungkin juga sudah aman, dan buat kita juga yang menonton, pasti pikiran kita di awal sebelum dia mengangkat itu pasti aman, walaupun angkatannya berat gitu kan, sampai 200 kilo lebih kalau nggak salah. Karena apa? Karena memang sudah ada yang mensupport, sudah ada orang yang mau menjaga gitu, yang mau spotting. Tapi kita juga harus tahu, jangan hanya kita mengandalkan supporter saja, jangan hanya kita mengandalkan orang yang spotting kita saja. Kita boleh minta tolong kepada orang supaya untuk spotting kita, supaya untuk mensupport, membantu kita dalam mengeksekusi sebuah exercise. Tapi jangan sampai kita juga sampai nggak kuat buat mengangkat satu rep sekalipun gitu. Jangan sampai walaupun kita udah ada yang support, kita cuma bisa ngangkat 3-4 rep gitu. Kalau seandainya kita satu repetisi saja tidak bisa mengangkat, atau 2 repetisi saja tidak sampai, ya itu berarti memang kita jatuhnya sudah ego lifter gitu. Kita jatuhnya memang sudah ego lifting. Gue pun juga selalu bilang kepada kalian-kalian semua, di live TikTok gue, di postingan gue itu penjunjung ego lifter. Gue itu percaya akan ego lifting. Tapi ego liftingnya itu juga pakai otak gitu. Ego liftingnya juga ya tahu diri gitu. Kalau mau ego lifting, jangan sampai kita ego lifting tapi kita melukai atau mencederai diri kita sendiri. Percuma juga kalau kita ego lifting tapi kita cuman latihan selama 1-2 tahun, baru nanti di hari-hari ke depan, di tahun-tahun ke depan kita udah gak bisa latihan lagi, udah gak bisa progres lagi. Oleh karena apa? Oleh karena ketidakcerdasan kita dalam latihan gitu. Boleh ego lifting, tapi ego liftingnya pakai otak, sadar diri begitu. Nah, memang mungkin itu yang dilakukan oleh saudara kita, si Abang Justin Vicky ini. Tapi overall kita harus tetap mendoakan, kita harus tetap berharap yang terbaik untuk Abang Justin Vicky-nya. Semoga Abang Justin Vicky juga bisa tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Abang Justin Vicky-nya juga bisa diterima seluruh amal ibadahnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga untuk keluarganya, kita juga harus mendoakan semua pihak keluarga, pihak sahabat, pihak teman juga, semoga diberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Dan juga biarlah semua yang terjadi itu semua terjadi, karena mungkin ini adalah rencana bagian dari Tuhan Yang Maha Esa untuk nanti kita semua bersama-sama berkumpul suatu saat di waktu dan tempat yang disediakan oleh Tuhan kita semua. Dan juga satu lagi terakhir, pesan gua untuk teman-teman yang mungkin sudah terlanjur mengupload video dari Abang Justin Vicky ini pada saat detik-detik kecelakaannya atau detik-detik accident yang Abang Justin Vicky alamin gitu. Kalau boleh saran gua, ini saran aja ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah terlanjur mengupload videonya di sosial media, gua saranin kalian mungkin bisa men-take down atau bisa menghapus, karena bagaimanapun juga kita juga harus menghargai perasaan dari semua pihak keluarga, pihak sahabat dan juga pihak temannya, terutama pihak keluarga. Kalian bisa bayangin bagaimana perasaan mereka ketika mereka melihat anak mereka, ketika mereka melihat abang mereka, adik mereka, kakak mereka, si Justin Vicky ini terus menerus di video dan di akun sosial media teman-teman, karena teman-teman sudah mengupload detik-detik video amatirnya. Kita harus menghargai perasaan dari pihak keluarga. Dan apakah teman-teman bisa membayangkan dari perasaan ibunya, apalagi sekarang dia sudah kehilangan anaknya, dan ibunya pun setiap hari melihat video anaknya yang kecelakaan itu. Man, itu pasti boom banget pikirannya, perasaannya, itu pasti
Itu nggak bisa dijelasin pakai kata-kata guys. Jadi mungkin buat teman-teman ini saran aja dari gua. Teman-teman yang sudah terlanjur mengupload, yang sudah terlanjur mempost di sosial media, gua harap mungkin coba teman-teman bisa take down dan bisa hapus video-video itu, detik-detik video kecelakaan itu dari sosial media teman-teman. Berita ini pun bukan berita yang ada di Indonesia doang, beritanya ini udah menyebar kemana-mana, bahkan sampai luar negeri. Kalian bisa lihat sampai masuk Generation Iron, sampai masuk ke akun netizen-netizen luar negeri, bahkan sampai Lee Haney aja. Kalian tahu nggak Lee Haney nih? 7 kali juara Mr. Olympia, lomba bodybuilding paling bergengsi di dunia, top number 1, nomor 1 di dunia. Ini nih Mr. Olympia Lee Haney, dia aja sampai tahu kejadian Justin Vicky ini. Jadi ya begitu aja, kita harapkan yang terbaik untuk pihak keluarga dan juga kita berdoa untuk Justin Vicky.